Nah, ini anak kelas 5 SD begitu, pasti tanyain kenapa Dek tangannya dilukain gitu, kenapa nih tangannya? Ini bikin Makanya ini itu ikut tren teman. pentingnya keterampilan seorang guru. Ya. Karena jadi guru ini nggak mudah. Betul. Apalagi sekarang kalau Akhirnya balas. Jangan kamu nak balas. bisa ini. Tapi ya salah juga dia nyakitin anak orang lagi. Jadi ya sudahlah. gitu. Setelah itu dia dikucilkan. Itu sering terjadi loh. Ya, padahal kita itu cuma mau didengarkan. Iya, ya, cuma didengarkan, gak usah dijudge gitu. Oke, selamat datang kembali di podcast Kesahan Desa. Kali ini kita bakal masuk ke program Ketara, Kesahan Karang Taruna, yang mana isinya adalah pemuda-pemuda kreatif, pemuda-pemuda prestatif, dan sangat banyak lagi lainnya ya. Jadi dalam Kesahan Karang Taruna di sini kita bakal mengajak dan mengundang. Di sini ada di sebelah saya ada Bang Dery ya, sebagai salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Winsi ya, singkatnya Winsi ya. Nah, ini Bang Dery dia salah satunya di mana? Apa jurusannya? Jurusan Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam PAI. Nah, PAI. di samping itu juga di sebelah kiri saya ada Mbak Kezia sebagai tokoh pemuda di sini yang sangat aktif bergerak dalam bidang keagamaan, yang mana dia juga aktif di gereja apa Mbak Kei? GPPS. GPPS ya. Terus ada Mbak Ici. Ini Ici enggak sih namanya atau Lisiana sih sebenarnya? Sembarang aja. Biasanya dipanggil apa? Biasanya dipanggil apa? Ici. Ici. Iya. Oke, Mbak Ici di sini sebagai mahasiswa dari Untak. Untak jurusan Psikologi. psikologi ya. Jadi karena di sini kita membahas tentang isu kesehatan mental dan psikologi pada pemuda, kita coba berdiskusi di sini ya kawan-kawan sekalian ya tentang bagaimana sih isu kesehatan mental ini bergerak di dalam pemuda kita ini, karena kan yang kita tahu nih sama-sama sejauh ini sih, kayak kemarin aku dapat info itu anak umur bukan umur sih, anak kelas 5 SD itu ngikuti tren TikTok. Bukan tren TikTok sih, lebih tepatnya tren sosial media, kayak mereka itu bikin barcode di tangan gitu loh. Jadi mereka tuh nyakitin diri sendiri. Tahu nggak? Masa nggak tahu? Enggak tahu. Kayak tahu nggak? Yang kemarin diceritakan Ya kemarin itu kan dalam program desa ada namanya itu Posyandu Remaja. Nah, Posyandu Remaja itu kan mengajak remaja atau anak-anak untuk mengecek kesehatan mereka. Nah, salah satunya kemarin itu dilaksanakan di salah satu wilayah RT yang ada di desa kita ini. Nah, ada anak perempuan loh lagi, anak perempuan itu umur, nggak tahu sih umur berapa, pokoknya kelas 5 SD, kelas 5, kelas 6 itu dia itu waktu dicek kesehatannya ada luka sayatan di bagian tangan sini. Nah, ini anak kelas 5 SD loh, ya kan. Yang kita ketahui bersama kayak mungkin kalau zaman dulu itu biasanya anak-anak emo nggak sih yang gitu, sok-sok depressed gitu ya kan. Ya kan. Nah, terus dia lukain lengannya gitu, atau hal-hal lain kayak sorry nih pengguna. Nah, ya kan biasanya gitu tuh. Terkadang gitu. Nah, ini anak kelas 5 SD begitu, pasti tanyain kenapa Dek tangannya dilukain gitu, kenapa nih tangannya? Ini bikin itu ikut tren teman-teman katanya, bikin barcode di tangan katanya gitu. Nah, kiranya nih seburuk itukah dampak sosial media bagi sebuah kesehatan mental dan psikologi bagi anak-anak ini? Karena kan kalau kita lihat di sini anak-anak mudah terbawa ya, namanya anak-anak. Dan bagaimana sih peran kita sebagai yang lebih dewasa di sini ya daripada anak-anak ini, kan kita juga nggak bisa bilang anak-anak semua sih, kadang juga remaja, anak SMP, SMA juga masih bisa terbawa tren-tren yang seperti itu yang bisa membahayakan diri mereka sendiri. Nah, menurut kalian sendiri nih gimana sih pandangan mengenai dampak daripada sosial media ini sendiri, dan apa sih yang harus kita hindari di dalamnya? Gimana itu? Gimana Der? ya siapa dulu nih? Ya boleh aja, kita kan diskusi di sini. Kalian tuh jangan nunggu aku ngomong dong, sambar aja gitu. Nah,
Mungkin mbaknya dulu Karena dari kita kan psikologi. ya dari pandangan psikologi kali. Gimana sih? Ya, yang ini secara pribadi saya sendiri ngetahui ya. Kalau dampak media sosial memang di zaman sekarang itu media sosial bisa dibilang nggak semuanya negatif, pasti ada positifnya juga. Ya, gimana cara peran orang tua sih? Peran orang tua ya. Peran orang tua dan lingkungan sekitar juga. Tapi lebih ke orang tua karena gini, media sosial apalagi anak-anak SD tadi ya. Ya, anak SD. Seharusnya peran orang tua itu penting, jangan sampai terlalu bebas ngasih Gadget. gadget itu Gadget, kan ya. buat mereka, karena kayak gitu kan kita nggak tahu, karena anak zaman sekarang ini sering bisa aja sih buka macam-macam ya. Benar. Gitu, jadi jangan juga dulu dilepaskan untuk ngasih gadget Gadget itu gitu. ya. Atau dilakukan pembatasan gitu sih sebenarnya. Bisa sebenarnya seperti itu. Lebih tepatnya seperti Iya, itu kan. kasih batasan buat mereka waktu gitu. Nah, memang waktu bermain tuh memang ada, cuman ada batasan juga. Itu sih. Nah, kalau memang pembatasan di sini nih, berarti ini lalai nggak sih? Kita katakan lalai nggak sih? Atau ada kata-kata yang lebih tepat nggak sih untuk itu? Sebenarnya juga nggak lalai, cuman Kecolongan. cara kita nganu anak-anak ini kayak apa ya? Anu ini maksudnya apa? Mengawasi. Iya, Oh, mengawasi mereka ini karena jangan sampai lepas jangkauan gitu. Jangan. Kalau kita lihat juga sih ya, anak-anak ini kan kalau ditegur masalah penggunaan gadget itu kadang bisa emosi jiwa mereka ya kan. Iya. Nah, kalau yang kayak gitu kan seharusnya dari kecil sih ya, kalau sudah di fase kayak umur kelas 5, anak-anak kelas 5, kelas 6 itu kan bukan pembatasan lagi yang bisa kita laksanakan, tapi lebih kayak mengarahkan mereka untuk bagaimana sih menggunakan sosial media dengan bijak. Nah, memang kemarin sempat juga Karang Taruna itu buat digital youth yang mana ada dalam materinya itu tentang bagaimana bijak menggunakan sosial media. Memang antusiasme anak-anak itu ada, cuma kita nggak tahu penerapan mereka seperti apa. Karena kan kemarin targetnya kelas berapa ya? Kelas berapa kemarin? 5 sama kelas 6. Oh, kelas 5 sama kelas 6. Nah, itu kemarin dilaksanakannya di SDN 008 Sungai Pimping. Nah, dari antusiasme anak-anak di situ tentang sosial media, mereka bahkan mengetahui lebih banyak dari apa yang kita pahami. Ternyata seperti itu loh. Perkembangan teknologi ini yang bisa sebenarnya itu lebih mengkhawatirkan. Kalau aku pandang ya, kenapa lebih mengkhawatirkan? Karena ibarat tuh kita belum tahu apa sih namanya kalau aplikasi yang langsung ada VPN-nya, browser langsung ada VPN-nya tuh. Lain Ubuntu itu. Apa? Ada dia bentuknya kayak bawang nah. Aplikasinya kayak bawang bentuknya. Tahu nggak sih? Yandex nggak sih namanya? Nggak tahu. Oh ya itu. Nah, jadi itu kan Tepat sekali. Saya nggak pernah lihat tapi pernah mendengar. Nah, jadi aplikasi browser itu otomatis ada VPN-nya. Jadi mereka nggak perlu connect VPN lagi, apa yang pengen mereka cari itu bisa langsung dapat di situ. Nah, dalam hal ini nih ya kayak contoh pornografi dan hal lainnya. Karena itu kan kalau diakses dalam usia muda mungkin kali ya, kayak pandangan-pandangan usia muda nih kalau mengetahui tentang apa sih tadi pornografi lebih awal, lebih dini itu imbasnya bakal apa sih? Tahu nggak sih? Kalau menurut pemahamanku kak ya, karena ini temanya tadi tentang psikologi, mental, karena itu pasti bakal ada sangkut pautnya antara tuntunan, tontonan, dan kebiasaan. Nah jadi lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi dampak psikologi daripada anak tersebut. Dan kemudian ketika berbicara masalah dampak pornografi, itu dampaknya sangat jangka panjang. Dalam istilah ilmu kesehatan itu namanya narkolema. Narkotika lewat mata. Oh. Jadi efek pornografi ini lebih panjang, dampaknya itu lebih jahat, lebih kejam daripada narkoba itu sendiri. Kenapa bisa disebut kayak gitu? Karena ketika seseorang itu hasratnya tinggi dan kemudian dia ingin mengeluarkan cairannya yang ada pada dirinya,
Nah ini konteksnya masih anak-anak loh. Iya, pasti mereka pertama memang awalnya Awalnya coba-coba. coba-coba. Lama-lama Nah enak nanti juga. dia bakal mengikuti apa yang ia tonton. Oke. Contoh sekarang sudah berapa banyak kasus pemerkosaan anak Di di bawah umur. bawah umur. Entah itu yang orang tua kah yang melakukan atau anak seusianya yang melakukan, karena efek candu yang diakibatkan oleh pornografi ini tadi berkepanjangan. Dia akan terus memikirkan dan ketika dia mengikuti satu genre itu tidak puas, dia bakal cari genre yang lain. Sehingga itu akan mempengaruhi dampak psikologi dari anak tersebut. Jadi mau mengubah fetis, terus mengubah kebiasaan, mengubah perilaku, itu pasti kelihatan ketika anak tersebut terlalu sering menonton pornografi, dan itu akan mengakibatkan kerusakan di dalam otak. Aku pernah dengar pidatonya Dr. Aisyah Dahlan yang dosen guru besar di bidang psikologi. Ada salah satu peneliti di barat, kalau tidak salah, nanti kalau ada salah bisa dikoreksi aja di kolom komentar. Oke. Jadi ceritanya begini, ada salah satu peneliti itu meneliti otak orang yang kecanduan narkoba. Narkoba. Pornografi. Narkolema tadi. Narkolema. Narkotika lewat mata. Jadi ketika ditelaah, dampaknya itu seperti orang yang Anda bawa mobil kecepatan tinggi dan menabrak sesuatu, dan kepala itu mengalami benturan cukup keras. Dampak itu sama halnya dengan dampak orang yang terlalu sering menonton pornografi. Efeknya. Iya, karena di bagian otak ini kalau nggak salah bagian PFC, prefrontal cortex. Jadi di bagian PFC itu mengalami kerusakan sehingga mengubah perilaku seseorang yang awalnya diam-diam, awalnya asik nih orang nih, tiba-tiba dia pendiam, menjadi pemalu dan lain sebagainya. Itu bisa kelihatan. Karena dari narkolema itu tadi. Iya, karena dampaknya itu sangat-sangat kejam, Kak. Jangka panjang. Maksudnya kelihatannya sih biasa aja ya, biasa aja. Apa sih sebatas nonton gini-gini aja. Tapi nyatanya realitanya begitu. Dan aku sangat tertarik soal ini karena aku pengen ngangkat kasus ini sebagai judul skripsi. Jadi Makanya aku memang sedikit ada bahan itu iya, tadi. berarti dari yang Dery sampaikan tadi berarti memang berawal dari apa yang kita lihat ya, apa yang kita anak tonton, apa yang anak lihat, akhirnya itu berpengaruh ke pikiran mereka, terus pikiran akhirnya berpengaruh pada perilaku. Ya betul juga yang dikatakan Mbak Ike tadi, sebenarnya senada dengan dikatakan Kak Ici tadi bahwa peran sebenarnya itu adalah orang tua. Betul. Hari ini terkadang contoh aja kita yang sebagai anak muda pun kaget melihat apa yang disampaikan Kak Rizky tadi, bahwa anak seusia mereka pun sudah melampaui kita dalam mengakses apa yang sebenarnya yang kita tidak tahu. Karena dampak globalisasi, dampak digitalisasi ini cukup pesat, bahkan setiap detik, setiap menit selalu berubah. Tapi kita terlalu mengikuti sehingga kita tidak punya waktu untuk menyaring itu. Iya, karena kan perkembangan dari zaman digitalis kita sekarang masuk zaman apa sih? Era industri 4.3. Sudah 5. 5.0. Nah, dan era civilization 3.0 kalau 3.0 kalau nggak salah itu. Nah, dalam perkembangan itu tuh kita bukan lagi saling beriringan berlari, tapi kita saling kejar-kejaran, lari-larian. Siapa yang paling cepat sampai, siapa yang paling maju di depan, itu yang paling up to date bahasanya. Kalau kita masih di belakang, nggak bakal tahu apa-apa. Di depan ada apa nggak ada yang ngasih tahu juga. Nah gitu. Nah seperti halnya begini Kak, seperti yang kita bahas ini kan kesehatan mental. Sebenarnya kesehatan mental ini bukan timbul pada saat sekarang istilah ini. Sebenarnya kesehatan mental ini yang saya dapat itu bahwasanya kesehatan mentalnya sebenarnya sudah ada sejak dulu. Pada orang-orang terdahulu, generasi boomer, sekarang ini generasi milenial dan generasi Z, Gen Z. Nah sebenarnya di generasi boomers itu sudah ada, cuman mereka cenderung abai karena mereka juga tidak punya akses media sehingga tidak tahu kesehatan mental itu apa. Jadi mereka cuman pasrah, ya dekatin diri aja sama Tuhan, banyak-banyak bersyukur. Simpelnya gitu lah. Nah itu kalau kita kaitkan dengan kepribadian, karena memang pada saat itu tidak ada akses media. Di TV pun kemungkinan mungkin
ada, tapi sedikit, jarang sekali membahas tentang kesehatan mental. Nah, sekarang inilah sudah banyak isu-isu kesehatan mental yang dipelopori mungkin dari berbagai pihak. Sebenarnya ini sangat bagus. Cuman ketika kita hanya membaca isu itu hanya sebatas membaca tanpa mengkajinya, yang ujung-ujungnya salah tangkap. Contoh, kalau generasi dulu itu cenderung abai, tapi generasi sekarang itu cenderung lebay. Semisal disuruh mama cuci piring, disuruh mama cuci piring, nganggapnya, mama nih nggak paham sama aku, kok aku jadi gini ya, kok aku jadi baperan ya, jangan-jangan aku gangguan mental nih. Nah, karena mereka itu mendiagnosis dirinya sendiri, padahal mereka ngejudge dirinya sendiri. Ya, padahal itu sebenarnya nggak apa-apa ketika dalam titik tertentu. Wajar. Nah, dalam titik wajar. Yang salah itu ketika mereka mendiagnosis diri sendiri, dokter bukan, Psikiater tiba-tiba, bukan. ya, menganggap diri sendiri nih, kayaknya aku bipolar nih, kayaknya aku anxiety disorder nih. Nah, itu gimana tuh pandangannya Mbak Ici tentang anak-anak yang merasa kayak, kayaknya aku nih Bipolar nih. gitu. Nah, itu gimana sih itu? Apa yang mendasari itu tuh ada? Apa yang mendasari mereka sampai mengatakan hal tersebut? Lebay lah. Nah, selain lebay ini kan enggak mungkin datang Iya. secara sendirinya kan. Pasti ada yang mereka rasa kayak mereka punya pandangan tersendiri, mereka punya kayaknya kayak itu tuh keren tuh gitu kan. Mungkin bagi mereka. Tapi itu gimana menurut pandangan Mbak Ici? Kalau pandangan saya, tapi sampai sekarang pun aku masih loh begitu. Nenek nih nyuruh terus. Kayaknya ini beda maksudnya konteksnya, kayak yang dimaksud dari ini kan dia baper terus dia merasa kayak aku nih kayaknya yang salah gitu. Kalau kita ngelihat diri kita kayak ditegur sama orang lain, kita merasa nggak nyaman, kita merasa apa sih nyuruh terus, aku ini punya kerjaan lain juga lah, itu kan hal yang berbeda. Wajar. Itu hal yang berbeda maksudnya di sini. Nah, tapi ya tadi mungkin kalau tadi bilangnya merasa begitu juga, tapi kan aku di sini coba nanya apa sih yang mendasari itu tuh, ada selain kata lebay tadi gitu. Apa ya? Atau mungkin Mbak Kay, kenapa sih kok ada yang begitu? Kenapa ya mereka begitu? Mungkin karena mereka lihat di sosial media kan, ciri-cirinya begini. Nah, mereka langsung kayak, ini aku nih begini gitu. Padahal terkadang juga mereka itu melakukan hal itu juga karena terpengaruh, kan aku bipolar jadi aku begini gitu. Bipolar Jadi tuh apa sih? apa ya bipolar tuh menjelaskannya? Bipolar tuh Pokoknya gangguan mental, Sebuah perasaan dimana kayak kita tuh di satu sisi kayak nggak bisa ngontrol diri, nggak sih? Bener. Iya. kontrol diri. Nggak bisa menguasai diri. Jadi Nggak bisa ngontrol diri nih ketika ada sebuah masalah atau ada teguran yang menyerang kita. Jadi itu Lepas-lepas gitu. bisa sampai menyakiti diri. Itu bahasanya apa ya kalau Bahari ya? Bukan bipolar kayaknya sebutan itu. Bipolar. ya istilahnya juga begitu. begitulah. Ya intinya begitu lah. intinya Ya. begitu. Mungkin kalau salah nanti bisa digolongin kali ya. Nah, pokoknya gitu, itu gangguan mental. Karena begini Kak, kan istilah kesehatan mental ini dipelopori oleh WHO, yang mana secara garis besar kesehatan mental ini atau mental health ini adalah posisi di mana seseorang itu mampu untuk bisa mengendalikan emosi stres pada dirinya, mengontrol emosi yang ada. Dan kemudian ketika masalah itu datang atau cobaan atau lain sebagainya itu menyerang dirinya, nah kemampuan itulah kira-kira mereka mampu nggak mengontrol itu. Nah, Jadi itu titik yang dasarnya itu ada 3, stres, depresi, satunya ini apa lagi? Masa lalu kalau nggak salah ya nggak sih? Itu juga menyangkutnya. Karena masa lalu. Maksudnya masa lalu ini trauma. Nah, panjang sebenarnya kalau mau kita bahas ini. Nah, jadi gini aja dah. Kalau kita bicara kesehatan mental kan isu yang ada di wilayah kita nih kiranya ada nggak tentang kesehatan mental? Kayak kalau nggak salah kemarin ada sempat kasus bundir ya. Di air terjun ya nggak Di sih? sebelah, desa sebelah. Oh iya desa Ilir kan? Ilir. Anak-anak, Bukan anak-anak. orang dewasa. Umuran Kak Rizky, dan aku tahu orang itu. Nah, dia ini kalau nggak salah karena putus cinta
Sebenarnya simpang siur sih. Iya. Simpang siur. Nggak bisa dipastikan juga jawabannya. Gitu. Ada juga yang bilang, mohon maaf ya kalau salah, bukan bermaksud apa. Ada juga yang info saya dengar itu memang udah lama pacaran, tapi mereka berdua ini salah satunya itu beda agama. Oh ya, udah bilang. Ya makanya karena masalah, kalau nggak salah karena masalah romansa juga, hubungan juga. Intinya begitu. Jadi memang yang mendasari stres, depresi itu Banyak faktor sih. tapi yang paling melekat tuh dua biasanya. Karena masalah percintaan dan masalah Ekonomi bisa juga. bisa tapi masih bisa diatasi kalau itu. Sebenarnya semuanya bisa diatasi sih. Iya sih. Semuanya bisa diatasi, kembali ke orangnya lagi ya kan. Iya. Cuma yang paling melekat kisah depresi ini selalu tentang percintaan. Jarang karena masalah keluarga, contoh broken home kali ya. Broken home bikin depresi gak sih? Bikin. Contohnya saya dulu. Saya juga. Ini sok ngaku-ngaku atau gimana nih? Beneran? Iya. Jangan nanti kalian aku merasa gini. Saya, Ya, beneran. Maksudnya gimana tuh? Cerita sedikit deh. Ya, kenapa sih? kalau misalnya anak broken home, tapi sekarang udah nggak broken home, udah comeback gitu kan. Ibarat udah berdamai. Udah berdamai. Nah, Jadi nggak sempat broken home. sudah di ujung broken home. Oh sudah di ujung broken home. Nah, tapi pernah ada di titik di masa-masa itu kan. Oke. Kan broken home gak mesti cerai kan? Iya, ngerti kan? Iya, paham, Nah, paham. jadi di titik sebagai seorang anak broken home, hampir broken home lah, itu saja broken home. Itu Sebut udah saja kayak- broken home. Nah, itu berdampak banget loh, Kak, sama kesehatan mental, jujur. Keluarga yang broken home pasti di lingkungan keluarganya pada saat itu suasananya tidak harmonis, pasti Oke. kan. Terus? Seorang anak yang setiap hari mendengar keributan, kekerasan fisik mungkin juga. Nah, itu pasti nggak mungkin enggak, pasti mengalami kesehatan mental. Nah, yang saya alami dulu, seorang anak yang mengalami kesehatan mental karena yang tadi kakak bilang broken home karena keluarga, faktor keluarga, itu menjadi seorang anak yang antisosial. Oke. Kalau saya ya, nggak tahu ke teman-teman yang lain. Kalau saya menjadi anak yang cuma di kamar doang, diajak main itu nggak mau. Nggak mau. Cuma jadi antisosial, terus nggak percaya diri, terus itu nilainya jelek karena fokus belajarnya tuh udah hilang. buyar Oh, gitu. buyar. Nggak tahu itu saya ya teman-teman, sekali lagi itu Nah. saya. Jadi fokusnya tuh nggak ke pelajaran lagi gitu. Jadi banyak lah dampak-dampaknya. Nah, aku nggak mendeklarasikan diriku. Dari mungkin tahu kisah keluargaku juga kan, yang mana apa namanya tuh? Makasih Harun. Sudah diingatkan. Telah diingatkan, terima kasih. Oke, jadi kalau dari aku ya tentang broken home nih ya, aku juga mengalami hal serupa. Di sini, tapi di sini posisinya aku nggak kayak Kay, yang mungkin Kay merasakan yang mana adanya visual yang menunjukkan kekerasan fisik, verbal secara langsung kamu dengar, atau mungkin hal-hal lainnya. Nah, kalau aku tuh orang tua aku adem ayem, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, tahu-tahu sah, wih apa nih kok pisah? Lah. Loh, kok enggang, nah gitu. Kok ngilang? Nah ini tapi yang kurasakan pada saat itu kan aku kalau nggak salah kelas 2 MTS SMP. Nah sekolah menengah pertama pada saat itu. Yang itu kemarin aku coba mendalami tentang apa namanya masalah kesehatan mental dalam segi diri sendiri ya. Yang kuperhatikan tuh adekku. Karena aku kan punya adik nih kelas 5 SD kalau nggak salah. Nah dia yang lebih kuperhatikan daripada aku. Jadi aku merasa kayak kalau orang tuaku terjadi hal yang seperti ini, jangan sampai adekku memahami hal tersebut. Kayak mereka ini sebenarnya baik-baik aja gitu. Kamu jangan tapi cari. Mungkin kalau dia nanya misalkan mama kemana, ibu kemana gitu. Kerja. Nah, ya kerja jawabannya. Jadi aku lebih menjaga mentalku sendiri. Karena aku menjaga adikku tadi. Itu yang kurasakan. Nah dari pandangan Eci kiranya gimana nih? Kalau tadi ada yang tentang bundir karena putus karena Ya, Romansa lah. karena masalah hubungan. Terus ada yang broken home karena masalah keluarga juga menyebabkan depresi, tapi bagiku nggak depresi. Karena kan kembali ke diri masing-masing Pribadi lagi. masing-masing. Gue tahu Kak Eci punya pengalaman tersendiri Ya, atau pernah dengar? mental atau menangani sebuah kasus. Ya. Pengalaman Ya. sempat sih, Apa itu?
Coba nak mau Kenapa? Memang ada apa di sini? Karena begini Kak, ketika ini salah satu tanda yang memang sebenarnya kita dalam istilah kesehatan mental itu sangat dianjurkan untuk bercerita. Ya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa orang itu bundir dan lain sebagainya, coba lihat, pasti dia sebelum melakukan bundir itu pasti dia menuliskan entah itu surat, pesan, atau tanda-tanda buat bentar lagi aku udah nggak ada nih. Atau apa sih yang menyebabkan aku begini? Nah, rata-rata begitu. Karena apa? Karena mereka nggak punya tempat untuk bercerita. Nah, dan yang poin paling pentingnya itu adalah tidak semua cerita itu bisa diceritakan. Mungkin itu yang dipahami oleh kalau mungkin ada cerita yang bisa diceritakan. Ya gitu loh. Jadi kayak kalau aku pahami ya, namanya sebuah kesehatan mental dan menyebabkan depresi ini biasanya yang ku kenal nih, walaupun nggak nyampe ke tahap bundir ya, orang yang sudah mau ke fase sampai ingin melakukan itu, dia itu kayak happy banget, kayak udah nggak ada beban hidupnya lagi. Tahu-tahu besoknya udah lah ya. Oh mungkin di tempat umum dia kelihatan nggak ada beban. Nggak ada masalah. Tapi kan kita nggak tahu ketika dia sendiri sih. Maka Kan? dari itu kan dari tadi nyampaikan kayak dia merasa nggak punya tempat cerita. Jadi pada saat dia ngumpul sama teman-temannya itu bukan tentang sakitnya dia ingin nunjukin aku nih fine aja loh, aku nih happy aja loh sebenarnya. Gimana Kak Ici? Kak Ici atau Kak Ici? Hijau panggil kakak deh, Ici aja. Iya, masih muda. Biar kelihatan gitu aja di depan kamera. Kak Ici, Kak Ke, Kak Rizky. Ya. Kalau ini siapa-siapa dipanggilnya kakak semua. Kayaknya pun dipanggil kakak sama dia. Tapi banyak orang itu nggak mau cerita karena kebanyakan orang ketika kita cerita dia malah dihakimi atau malah setelah itu dia dikucilkan. Itu sering terjadi loh. Ya, padahal kita itu cuma mau didengarkan. Iya, cuma didengarkan, nggak usah dijudge gitu loh. Kadang orang itu cerita itu bukan pengen untuk Dinasehati. dapat solusi kadang perlu ya, Tapi tapi mereka butuh didengarkan. lebih didengarkan. Didengarkan. Karena emang ibarat ini masalah nih. Kalau kita pendam sendiri atau enggak kita keluarkan, biasanya ada tipe orang yang dengan cara ada yang dia nangis, yang beginilah, yang begitulah. Narkoba lah. Woi, itu sampai ke narkoba larinya. Bisa Kak. Iya juga. Betul. Rata-rata memang Karena dia stres lah ya. Nah, tapi narkoba itu kan jadi terjangkau karena aksesnya yang Mehong ya. enggak aksesnya. Karena akses. Tapi muda maaf, di Samarinda ya. Iya, kita nggak bisa bohong kan. Memang. Bener banget. Iya. Tapi ya memang kalau kita bicara ke arah sana sih. kalau BNN Iya enggak. Menghubungi. Tapi ya memang kan yang paling mudahnya kan ini nih. Oh ya. Ya kan? Kata orang penenang. Ya enggak sih? itulah. Enggak setuju banget sih. Kami setuju. Aku bukan tentang setuju atau enggak setujunya, tapi lebih kayak yang Ya itu Salah satu pelariannya dia. Nah, contoh ya berbicara soal saya nih laki-laki. Flashback. Saya juga pernah ada di titik pengen bundir. Dan pas kejadiannya tahun lalu bulan-bulan ini nih, bulan Oktober, September. Oh, belum ketemu Nadia. oh iya. Nah, jadi pada saat itu ya pertama broken home. Keluargaku lengkap. Keluargaku baik. Tapi lengkap itu apakah memberikan ketenangan? Terkadang orang tua tuh ingin sekali anaknya itu seperti ini. Tapi dia lupa. Pengen betul anaknya baik, tapi orang tua lupa bagaimana menjadi orang tua yang baik. Saya sampai berada di titik saya paling anti dengar yang namanya orang marah. Siapapun kalau ada orang marah, saya pasti menjauhkan diri. Karena dengar orang marah, ini nih kayak orang marah ini maksudmu orang tua? siapapun. Oh, siapapun. Nah, itu dampaknya tuh sampai berada di titik yang seperti itu. Jadi bagaimana nantinya hal ini nih bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Seperti yang dikatakan Kezia tadi, orang itu antisosial. Bahkan saya tahun kemarin berada di titik yang saya nggak ada komunikasi sama teman-teman kampus. Jabatan saya yang sebagai ketua BEM buat kawan-kawan mahasiswa, kenapa saya menghilang? Ya karena saya ada masalah ini. Dan kemudian saya itu menemukan pure orang-orang baru.
Jadi saya mengenalkan ke orang-orang baru ini bukan sosok sebagai nama saya ini Dery, tapi nama lain, Ilham. Jadi kalau ada orang yang manggil saya Ilham, berarti dia orang yang baru saya kenalin. Ketika ada orang yang manggil saya Dery, itu hanya cuma ada dua, keluarga atau orang-orang terdekat ke orang-orang kampus. Nah, saya berada di titik itu dan saya menganggap saya nggak ada komunikasi nih sama teman-teman kampus, ngechat nggak ada saya balas, orang tua pun ngechat nggak ada saya balas. Berapa bulan tuh bayangin, sampai orang-orang ngira aku nih, mohon maaf, ada yang bilang aku hamilin anak orang lah. Aku cuma ketawa, dan itu bapakku sendiri, dan yang ngomong itu sahabatku sendiri. Bayangin. Maksudnya yang ngomong ini nyampaikan ke orang tuamu? Iya. Bagaimana perasaan saya pada saat itu? Oke. Dan saya seakan, kalau mungkin orang-orang biasa pasti menganggap, wah ini apa sih maksud orang ini bilangin aku begitu? Iya. Nggak terima. Saya sampai berada di titik cuman ketawa. Capek berarti ya? Sudah. Ibarat masalah apa yang sebenarnya yang belum kau alami nih? Ekonomi, percintaan, keluarga, apalagi diri sendiri sudah saya rasakan. Jadi kayak berada di titik, alhamdulillahnya ya, sekarang udah bisa berdamai dengan diri sendiri, dan saya mencoba mencari ketenangan dan sebagainya. Saya itu ketika menenangkan diri, biasanya nih saya ke pinggir sungai atau danau. Buat? Lompat. Nah, pikiran itu muncul di situ. Oh. Saya sendiri duduk merenung begini. Nah, kok nggak mati aja ya? Ya kayak tenang. Nah, di pikiranku pada saat itu kenapa pengen bundir, kayak ini masalah banyak banget nih. Belum selesai satu kok datang lagi satu nih. Oke. Kayaknya aku nggak bisa deh. Aku nggak bisa lewati ini semua. Biar aja udah aku akhiri, biar semua masalahku nih hilang, selesai, dan tidak ada lagi yang ganggu-ganggu aku. Oke. Berada di pikiran itu. Tapi alhamdulillahnya aku masih ada orang-orang terdekat yang selalu mendengarkan Support ceritaku, lah. support aku, dan sehingga aku masih bisa berdiri, duduk di tempat ini. Oke. Betul. Nah, sekarang gini nih. Dari cerita dari dari saat kejadian itu umurnya berapa tahun? Sekarang 21, tahun kemarin berarti 20. 20. Apakah nih Ci? Masalah-masalah yang seperti ini nih hanya ada di kalangan pemuda? Enggak juga sih. Di kalangan anak-anak lansia pun ada loh. Orang dewasa langsung. Orang-orang ya kayak apa ya, orang tua lah, orang tua juga ada, anak, apalagi anak-anak, karena anak-anak kan suka kayak apa ya, itu jadi lebay, suka mencoba-coba mereka tuh gitu. Jadi karena Mereka rasa ingin tahunya tuh besar banget. untuk kasus yang mungkin midlife mungkin 30-an sampai 40-an itu aku minim dengarnya yang kasus kayak gini nih. Tapi kalau yang udah 20-an masuk 15 sampai 25 tahun, nah itu banyak tuh kasus tuh di umur segitu. Memang sih. Tapi kalau Kan sudah dewasa awal kan. apa awal kedewasaan baru naik apa jalan Takut tambah dewasa. takut ya atau lagunya kan takut sama dewasa. Aku pengen sekali waktu kecil itu jadi orang dewasa. Setelah dewasa Bebannya berat. pengen jadi anak kecil aja. Anak kecil aja ya. Main makan tidur minta uang. Oke, nah memang tadi sudah kita bahas tentang ada yang mental health karena depresi yang disebabkan oleh cinta, keluarga, dan banyak halnya. Tapi dalam kasus ini adalah perundungan atau pembulian. Kita kemarin sempat lihat kalau nggak salah itu di luar daerah kita perundungan anak SD, ya nggak sih? Iya. Nah, yang anaknya itu dibully sampai dipukuli secara fisik di depan kawan-kawannya yang lain. Mungkin Eci ada lihat tuh videonya, ada ya? Nah, Iya. kemudian gimana sih persepsi kita terhadap perundungan yang terjadi di sekitar kita atau mungkin yang kita lihat secara globalnya lah. Khususnya kan kita kan Indonesia ya, kita Indonesianya kan satu kesatuan. Kalau kita lihat di belahan daerah lain ada terjadi kasus perundungan, itu persepsi kita tuh seperti apa sih? Apa sih yang kalian tangkap saat melihat perundungan terjadi? Siapa yang mau? Kalau bisa tuh ya jadi mungkin dia ngebully temannya itu ya, itu pasti pertama kalau saya pribadi sih dari rumah pastinya ya, dari orang-orang di dalam rumah, nah yang begitu, yang kasar. Jadi karena dia lihat orang-orang di dalam situ begitu, ya dia begitu juga ngikuti. Karena apa yang dia lihat
Iya, karena kebanyakan anak-anak kan ya itu rasa ingin tahu dan coba-cobanya itu kan besar banget. Jadi ya pasti mereka tiru gitu nah, dan juga lingkungannya sih gitu. Tapi kalau aku dengar nih ya, kalau aku dengar dari kasus perundungan kemarin itu, bilangnya dia ini orang alim, Udah deh. orang yang ikut lomba-lomba MTQ gitu. Oh, Tapi dia merundung orang. Nah, makanya kan kita coba telah di sini. Akhlak gak sih namanya? Ya, Bahasanya. Akhlak yang baik, baik gak sih akhlaknya? Nah, akhlak yang baik bukan berarti membuat perilaku orang itu baik. Nah, kayak gitu. pribadiannya ada 2 kali. saya aslinya 2 orang. Saya sebenarnya 4 orang. Iya, kepribadiannya Tapi banyak. kalau misalnya bicara tentang perundungan, memang di Indonesia itu tingkat perundungan atau bullying Banyak. itu tinggi banget. Alasannya? Indonesia tuh kan kalau nggak salah ya tahun 2023 ini ada artikel yang saya baca itu Indonesia tuh peringkat 5 tertinggi dari 78 negara di dunia kasus bullying. Kasus bullying. Jadi peringkat 5. Jadi lumayan Itu tinggi, tinggi bukan banget. lumayan, bukan main. Dari angka 70 ke angka 5 tuh jauh ya. Dari 78 negara Indonesia tuh peringkat kelima kasus bullying. Jadi memang pernah nggak dengar berita yang ada anak SD bakar sekolah? Ya, Oh ya. Itu kan karena dia dibully katanya. dibully gurunya kan ya. Iya. Dia mengalami bullying dan perundungan. Jadi kayak itu menurut saya tuh puncaknya sih, puncak dari rentetan isu tentang kasus perundungan di sekolah. Nah itu menurut saya itu puncaknya kemarin Karena anak itu sampai dia bakar sekolah. Sakit hati banget berarti. Itu ya. iya, itu pasti karena perundungan itu kan bisa buat orang depresi juga bisa, Ya. Pasti. sakit hati dan sebagainya. Sampai dia punya pemikiran untuk bakar sekolah itu bagaimana bisa? Karena begini Kak ya. Kan kita nggak tahu ya persepsi orang bagaimana. Betul. Ada orang itu yang marah, cuman hanya sekedar marah itu, cuman menyampaikan, melontarkan Kata-kata ya. kata-kata, atau dia Melampiaskan. lebih dari Diam. satu tingkat daripada itu memukul orang tersebut. Mungkin dia yang jelas dia nih nggak bisa pasti mau mukul gurunya. Betul. Jadi dia mungkin berpikiran dan salah satu biar aku melampiaskan emosiku, kenapa aku nggak bakar sekolah aja ya. Nah, bahkan ada di titik yang kemarin kalau nggak salah dia colok mata gurunya kah? Itu bukan bapaknya kan? Nah nggak tahu tuh. Yang pokoknya intinya sampai berada di berada Ya, di, ada. ya, ada tuh. Berada di titik itu ya berarti memang sudah separah itu, karena kan memang ada pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu kan. Jarimu juga sekarang. Ya, kata Pak Kades kemarin jarimu itu apa? Harimaumu ya kata Pak Kades. Karena memang contoh yang disampaikan kayak tadi itu salah satunya tingkat bully di media sosial. Contoh aja netizen Indonesia nih ngeri bos. Ya, benar sih. Paling Ya, ngeri benar siapa sih. yang berani nyenggol. Contoh ada kasus apa? Nomor berapa kalau itu? Nggak tahu ya, belum lihat survei. Contohnya kayak yang dekat deh, kasus Jessica. Lihat aja komen di TikTok. Ayo kita serang. Ini IG-nya Hakim, ini IG-nya ini. Ya. Ada yang sampai bisa menghilangkan akun, sampai ada yang tiba-tiba turun drastis followernya hanya karena satu kesalahan. Gitu kan? Jadi hati-hati dan bijak-bijaklah dalam menggunakan sosial media. Nah, jadi contoh pemikiran bakar sekolah nih. Kita dulu ya, aku selagi SD pun juga punya pemikiran serupa. Tapi nggak mungkin terjadi bagiku gitu loh. Kayak Karena masih panjang kali pemikirannya. Oh nanti kalau aku begini mungkin aku diginikan gitu. kenapa itu nggak bisa terjadi sama anak? Karena dia sudah sakit hati. Capek Kita Sudah iya, kita nggak bisa. gimana caranya aku bikin sakit orang itu? Oh perlu kita datangkan orang itu ke sini? Itu kayaknya juga Ini nggak mau cari tahu ya kan? mungkin itu juga faktor ini sih. Apa namanya? Orang tuanya juga. Ya itu. Kalau Betul. misalnya dia di rumah nih, dia terbiasa dengan komunikasi yang terbuka di dalam keluarganya. Orang tuanya mungkin tanya gimana sekolahmu hari ini. Maksudnya mereka terbiasa untuk komunikasi, pasti dia akan cerita apa yang dialami di sekolah saat itu. Terus mungkin akhirnya nggak bakal begitu. Nah tadi itu kan mungkin itu salah satu ide atau cara pencegahan perundungan ya. Nah kiranya ada lagi enggak? Bagaimana sih cara mencegah perundungan itu bisa terjadi di kalangan anak-anak sampai usia remaja?
Karena kan pembulian enggak juga anak-anak ya. Kadang orang dewasa pun bisa membuli ya. Bener. Sekarang tuh pasti ada Masih ada ya. Sebenarnya tutup aja Cuma ya kan. enggak kelihatan aja. Sebenarnya kan tingkatan judgement mengenai bully ini kan pasti antara dua belah pihak. Ya. Contoh semisal saya dibilangin bodoh, Ya. brengsek atau apa, Ya. ya Kata kasar lah, verbal. kata-kata kasar, ya saya biasa aja. Karena saya menganggap, karena saya sudah mempunyai pandangan bahwa kita nggak bisa ngontrol apa yang orang katakan, apa yang orang lakuin ke diri kita. Tapi kita bisa ngontrol respon diri kita terhadap Mereka. perkataan tersebut. Nah, jadi saya bisa, kenapa sih saya harus sakit hati dengan perkataan tersebut? Nah, jadi saya lebih mencegah diri saya buat ketika bisa bahagia, ketika bisa legowo, kenapa harus sakit? Capek-capekin. Nah, bayangkan itu hanya beberapa orang yang mempunyai prinsip atau pengetahuan seperti itu. Nah, sebenarnya ketika untuk mencegah itu, ya yang paling penting itu adalah keluarga sendiri. Oke. Keluarga dan Orang dalam kemudian ya. kita mulai dari bukan orang dalam. diri kita sendiri dulu. Kita jangan bully. Ketika kamu nggak mau dibully, ya jangan bully gitu kan. Nah, jadi kita mulai diri kita nggak bisa, kamu jangan bully. Nah, seakan-akan kita yang mengatur hak penuh pribadi seseorang. Oh, Tapi iya. kalau mengingatkan itu bisa. Ya. Terus dari Eci gimana? Ada langkah-langkah atau ide pencegahan kiranya yang bisa kita coba gitu loh. Khususnya untuk kalangan usia anak-anak dan remaja. Karena untuk orang dewasa nggak ada pencegahan sih, karena itu kembali ke diri masing-masing. Iya. Karena mereka sudah Ya, mereka udah dewasa harusnya. sudah Tapi untuk anak-anak dan remaja kan mereka belum punya pemikiran sampai ke sana. Sampai mereka itu mau membuli. Kayak kemarin kalau nggak salah teman-teman di Karang Taruna ada cerita pengalaman dia di salah satu sekolah SD. Nah, nggak ingat aku di mana, intinya di Kutai Timur sana si Junisa. Nah, dia kemarin kan cerita anak ya ini juga sama nih, kelas 5 SD, perempuan, dan HP-nya tuh isinya bandar bokep. Nah, ini anak ini sudah salah nih kan. Dan anak ini vokal dalam artian tuh kayak dia tuh berani ngelawan, berani nyaut. Kayak kamu jangan gitu, apa sih ngatur-ngatur gitu. Nah, ini kan juga jadi hal yang sebenarnya dia ini punya potensi untuk merundung orang lain. Kiranya dalam hal ini apa pencegahan yang bisa kita lakukan? Mungkin dari Eci ada masukan nggak? Ada ide nggak? kalau cerita sedikit ya. Kan punya ponaan, aku punya ponaan. Ponaanku nih ya bisa dibilang nakal banget, cewek tapi nakal. Umur berapa? Masih kecil. SD kelas 1. Oh, SD kelas 1 ya. Maksudnya Nakalnya gimana nakalnya? nakalnya itu suka mukul. Suka mukul. Gitu. Jadi aku tuh gini, kalau nasihatin dia, Ning namanya Ning ya. Ning jangan gitu, jangan pukul. Kalau dipukul orang jangan balas ya kayak gitu. Nanti tante kasih begini deh biar jangan kasih coklat lah gitu kan. Jangan pukul orang tapi ya oh ya sudah Anteci dia bilang kayak gitu. Besoknya dia sering dipukul tapi dia terus. Akhirnya oh jangan pukul lagi dia balas lagi jangan mau dipukul karena dia sampai luka guys. Kayak, aduh. Jadi kalau bisa dibilang cara pencegahan dari Dirinya sendiri ya. dan juga Orang tuanya mereka. Orang tuanya. karena orang tua itu sangat penting banget sih, betul-betul penting banget karena dari dalam rumah itu memang harus apa ya, cara kita apalagi mendidik anak-anak ini kan apalagi usia remaja kayak ya anak-anak kecil kayak mereka itu kan lebih nurut gitu Iya lebih enak dikasih tahu. Ya bahkan sampai tadi bilang jangan mukul, malah nggak mukul sama sekali. Nggak dipukul loh, bahkan sampai luka akhirnya balas jangan kamu nggak balas Bisa ini. tapi ya salah juga dia nyakitin anak orang lagi, jadi ya sudahlah kayak gitu. Kalau memang sampai di titik dia megang kamu mukul kamu baru Ning balas kayak gitu. Jangan mulai duluan Iya. intinya. Dia jangan Gitu. mulai duluan. Jadi peran orang tua, peran keluarga, baru ke teman sekitar lingkungan. Nah, sekarang seberapa efektif sih sebenarnya pendidikan kita yang sekarang untuk mengatasi masalah kesehatan mental dan perundungan? Sangat penting banget. Nah, maksudnya bagaimana cara mereka? Karena pasti kalian pernah dengar nggak sih kata-kata yang dilontarkan mungkin dari Suci, maksudnya Suci ini stand up comedy ya.
teman-teman dari stand up comedy menyampaikan sekolah tuh nggak penting. Pernah dengar tapi kan ada penyampaian ya kan kayak ngapain sekolah. Sebenarnya kalau kita perdalam dari kata-kata mereka itu ada satu kurikulum ada satu pelajaran yang dalam kurikulum itu nggak termasuk adalah tentang bagaimana membina kesehatan mental dan psikologi. Itu sebenarnya. Karena ilmu itu hanya bisa didapatkan di rumah. Bagaimana makanya pertanyaanku di sini seberapa efektifkah sekolah itu memberikan informasi atau pembelajaran mengenai kesehatan mental dan pendidikan psikologi. Apakah berguna atau Kalau dari saya sih Kak ya. ya ini kan sarjana pendidikan nih gimana nih abang Jadi dari memang di dalam sekolah itu tidak diajarkan. Tapi bagaimana makanya ini pentingnya keterampilan seorang guru. ya Karena jadi guru ini nggak mudah. Betul. Apalagi sekarang kalau bukan PNS gaji guru berapa sih? Honor ya. Biar kamu pilih Ganjar untuk nggak boleh politik. Jadi kayak keterampilan seorang guru ini sangat penting. Dan kembali lagi yang pertama tadi adalah orang tua. Orang tua ini adalah pendidikan pertama atau dalam istilah Islam itu madrasah pertama buat anaknya. Dan kemudian berbicara masalah pendidikan sebenarnya kalau kita nggak bisa ngontrol lah persepsi orang beda-beda. Karena memang pada kenyataannya coba lihat aja bos-bos atau pengusaha-pengusaha besar. Mereka bukan latar belakang S1, S2, S3. Bahkan sekarang angka sarjana pun S3 maupun doktor itu masih banyak yang nganggur. Nah berarti jangan salahkan sistemnya, tapi bagaimana mengelola kepribadian itu tadi. Contoh di dalam sekolah atau kuliah. Kita jangan hanya berfokus pembelajaran pada buku atau guru yang berbicara. Jadi masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Contoh soal adab, soal cara berinteraksi, relasi, membangun jaringan. Nah rata-rata itu memang tidak didapatkan Dalam pendidikan dalam sekolah lah ya. Sekolah ini, tapi Di bagaimana di luar. Makanya pentingnya organisasi atau forum-forum dan lain sebagainya. Karena itu menjadi bahan penting buat kita mengembangkan jati diri kita. Dan kemudian berbicara masalah pendidikan Indonesia ini sebenarnya sudah bagus. Cuman soal efektif dan tidak efektif ini masih banyak faktor atau kriteria yang perlu kita jadikan dasar. Soal infrastruktur juga mempengaruhi. ya Terus cara guru itu juga udah sangat penting. Jadi jangan sampai hari ini guru itu cuman hanya berbicara kamu ini buka halaman 27 kerjakan bagian A, B, C yang sudah taruh depan meja, nanti ketua kelas antar ke ruangan saya ya. Saya mau ada rapat padahal nongkrong di kantin. ya betul juga sih. Nah, itu kan tidak ada pembelajaran yang didapat. Apa yang anak-anak dapatkan dari itu? Ngerjakan nyontek nggak jalan. ya Jadi bagaimana guru memberikan pemahaman, memberikan pembelajaran. Nah, di dalam ilmu pendidikan sendiri itu masih banyak metode-metode mengajar. Ada metode ceramah, ada metode praktek, ada metode diskusi. Nah, disitulah peran guru untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang sekiranya itu memang tidak ada didapatkan, itu bisa diimplementasikan. Jadi jangan sampai jadi guru ini hanya sebatas jabatan, tapi tidak ada kebermanfaatan buat orang-orang sekitar. Dan perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya saya menganggap itu setiap orang itu adalah guru. Setiap orang ini maksudnya? Setiap orang siapapun, walaupun dia bukan PNS siapa, sampai itu adalah guru bagi saya. Saya bisa belajar dari ini tentang ini. Nah, jadi pentingnya seorang guru ini dalam memanfaatkan jabatannya agar bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang baik. Makanya pemerintah sekarang itu ada yang namanya P3K, PPG, Pendidikan Profesi Guru. Jadi guru ini dibekali sangu buat pemahaman bagaimana jadi guru yang baik dan benar. Jadi enggak hanya sebatas menyampaikan, mengerjakan tugas, pulang. Jadi ada pembelajaran yang tidak. Nah, dari Eci gimana? Tentang efektivitas tingkat pendidikan yang ada sekarang ini. Dari sisi psikologi lah paling enggak ya kan. Karena kan Eci di sini mahasiswi. Silakan.
pendidikan. Atau dari metode pembelajaran psikologi itu bagaimana sih yang mungkin bisa menjadikan itu sebagai dasar seseorang buat menghadapi kehidupan. Siapa tahu ada metode khusus dalam mata kuliah psikologi. Kan kalau di pendidikan nih di kampusku itu ada namanya mata kuliah psikologi pendidikan. Jadi kita bagaimana memahami anak didik ini, anak didik ini nih lebih suka persuasif nih, jadi kita ajak bicara. Ada anak didik nih yang pendiam nih, jadi kita harus begini. Ada yang suka ribut, ada yang suka ini. Kira-kira gimana? Lebih mengikuti anunya sih, kriteria mereka, sifat karakter mereka. Jadi coba memperdalam itu dulu ya. Iya. Sebelum kita. Karena kan anak-anak tuh macam-macam ya karakternya. Jadi kalau bisa kita jadi mereka juga. Ikut jadi mereka. Kalau mereka gitu. Banyak mulut, kita harus lebih banyak mulut dari mereka, kayak gitu. Kalau mereka agak pendiam, ya kita jangan juga diam, tapi ajak ngomong dengan cara sesuai dengan karakter mereka yang mungkin bicara agak penting baru mereka jawab. Kita juga tanyanya jangan juga yang mana ya, kurang-kurang gimana gitu ya. Gitulah pokoknya ikut mengikuti karakter mereka, sifat mereka, jadi mereka. Masuk bagian dari mereka, Kak. Contohnya kayak kemarin kita harus jadi mereka juga. Ketika kita digiyot, mereka soal FF, makanya saya masuk itu ke FF. Mereka jadi merasa itu bagian kamu nih yang jadi mudah ngobrolnya itu satu frekuensi. Ini pengalaman saya, kan saya guru sekolah minggu ya, guru sekolah minggu di gereja. Jadi kalau aku ngajar adik-adik kecil-kecil gitu kan, mereka kan ribut sana lari. Aku ikutan begitu, ikut lari sana lari sini, saking mau jadi mereka, biar asiknya guru ini. Akhirnya mereka suka nurut juga sama aku, jadi kayak aduh enaknya sama gue, kakak ini mau loh diajari lagi sama mereka kayak gitu. Nah jadi kita jadi mereka kalau bisa begitu, ikut sifat mereka, jadi karakter mereka, perdalam mereka, jangan jadi teman lah istilahnya. Iya, teman mereka gitu. Kalau Mbak kayak gimana? Ya sebenarnya kayak waktu acara apa yang kita ikutin di Samarinda itu yang ada Bapak Deputi Otorita. Apa namanya? Iya, acaranya Akselerasi Muda Indonesia. Ya. Di situ kan Bapak Deputi Otorita IKN ya kalau nggak salah. Itu ada menyampaikan bahwa seharusnya guru-guru zaman sekarang ini sudah tidak pakai lagi metode cara mengajar zaman dahulu gitu. Zaman sekarang ini seorang guru harus bisa mengenali karakter siswa-siswanya satu persatu. Betul. Jadi ketika kita lihat anak yang kayak susah dikasih tahu atau suka ganggu temannya, kita nggak langsung marah hukum gitu. Tapi kita bisa mendekatkan diri sama mereka yang berperilaku mungkin kita rasa kurang baik ya. Kita mendekatkan diri sama mereka, terus kita ini mau coba cari tahu apakah seperti apa gitu hidupnya, terus apakah dia itu dari keluarga yang memang kurang perhatian atau kurang kasih sayang sehingga akhirnya dia di sekolah bersikap seperti itu. Dan ya itu sih yang dari Bapak Deputi Otorita IKN kemarin ngomong, harusnya guru-guru ini bisa menambah skill, meningkatkan skillnya untuk masalah seperti itu. Ya, nggak kerasa ya sebenarnya kita ini udah ngobrol sudah 50 menit ya. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas ya. Tapi mungkin bagian terakhirnya di sini aku pengen tanya kali. Kesan kalau kita buat kesimpulan dulu deh, mengenai isu kesehatan mental, psikologi dan perundungan. Peran paling utama itu ada pada orang tua, ya. Kemudian yang kedua pada lingkungannya, yang ketiga pada pendidikannya. Nah, kalau dari 3 poin tadi satu yang nggak terpenuhin itu bisa goyang sebenarnya ya kan. Oke, pendidikan di rumah baik, tapi lingkungannya kurang baik, itu bisa mempengaruhi. Oke, lingkungan baik, orang tua baik, sekolahnya tapi nggak mengajarkan hal-hal yang dasar seperti itu, bisa lepas juga. Jadi 3 poin ini penting banget untuk bisa kita pahami sama-sama dan bisa mungkin diterapkan orang tua yang atau mungkin
pemuda-pemuda yang masih muda udah punya anak gitu loh ya kan. Paling enggak mengingatkan tentang masalah bijak menggunakan sosial media, kemudian bagaimana mengarahkan anak-anak ini untuk tidak melakukan pembulian dan segala macamnya. Mungkin bisa dengarkan podcast ini yang sedikit banyaknya memberikan arahan tentang bagaimana sih isu kesehatan mental itu bisa kita lewati dan psikologis serta perundungan. Oke, yang bagian terakhir mungkin kesan-pesannya kali apa yang bisa disampaikan mungkin dari dulu tentang isu kesehatan mental, psikologi dan perundungan ini. Terakhir aja, ladies first. Oh ya, ladies first. Silakan ladies first. Psikologi dulu nih. Ya, dari Mbak Ici tentang ini apa sih kesan-pesan yang bisa disampaikan kepada penonton atau pendengar nantinya? Ya. Pertama-tama. Nanti aku yang kedua-dua. Ketiga dah. Ketiga kedua-dua oke dah. Iya, intinya kita termasuk untuk anak kecil ya pastinya. Jangan terlalu dilepas, jangan terlalu dibebaskan. Punya waktu, ada Jeda. iya jeda waktu untuk mereka melakukan aktivitas mereka yang di luar dari jangkauan kita gitu. Nah, berikan batasan waktu ya. ya Time management lah berarti. betul seperti itu. Dan juga ya jangan lepaslah pandangan kita dari anak-anak kita gitu kan. Jangan lepas nih banyak artinya ya. Jangan lepas nih banyak artinya nih. Jangan lepaskan mereka dalam hal-hal yang negatif. Contoh main gadget Berlebihan. bebas. Iya. Ngumpul sama teman-teman gak diperhatiin teman-temannya. Kasih waktu gitu, kasih jam. Tetap dikontrol dimanapun mereka. Betul. Nah, Betul. oke. Itu sih. Ada lagi Mbak Ici? Itu aja. Oke, dari Mbak Kay silahkan. Yang kedua-dua. Jadi apa ya, kalau dari saya sih pentingnya sih peran orang tua kembali sih itu yang paling utama, karena sudah disampaikan bahwa orang tua itu role model untuk anak-anaknya semuanya gitu kan. Pendidikan pertama anak-anak di mana sih selain di rumah? Di sekolah mereka cuma berapa jam, di rumah mereka lebih banyak waktunya kan. Nah, jadi memang di rumah itu penting, suasana yang diciptakan di rumah itu juga sangat berpengaruh. Jadi mungkin orang tua bisa lebih mengawasi, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya dalam bersikap, berperilaku dan bersosial media, bermain gadget. Karena ada tuh anak-anak zaman sekarang HP-nya sudah di password. Oh iya juga sih. Jadi kita nggak Anak bisa SD iya. Masih SD udah ada password nih HP. Buka WA password, buka apa-apa ada passwordnya. Jadi Peluang mereka nih. foto profil. Masih umur belasan tahun, privacy di mana-mana. Iya, orang tua sampai nggak bisa akses kan. Nah, itu harusnya juga orang tua punya akses itu ya. iya, harusnya orang tua tegas di dalam hal itu. Jadi untuk mereka yang memang masih di usia dini, harusnya mereka tidak boleh membatasi orang tuanya untuk melihat apa sih yang diakses anaknya. Anaknya ini chattingannya sama apa aja, karena ada kemarin itu kan sedikit aja. Karena ada kemarin orang tuanya itu kaget ketika lihat chat WA-nya. Dia tuh anak SD, tahu nggak beritanya? Ramai di TikTok. Orang tuanya buka WA, ternyata dari WA-nya itu orang tuanya tahu ternyata anaknya ini Punya pacar omong. punya pacar dan mereka melakukan hubungan seks. Iya, karena orang tuanya kerja. Karena itu parah sih, itu kalau itu parah sih. Itu kan makanya Pinggir jurang. padahal masih anak-anak gitu kan. Jadi pentingnya orang tua itu nggak main-main sih, peran orang tua. Jadi kalau memang belum siap jadi orang tua, lebih baik terus dulu jadi orang tua. Takut jadi orang tua. Oke, itu dari Mbak Kay. Silahkan dari yang ketiga. Ketiga ya tadi sudah lengkap sebenarnya disampaikan dari Kak Ici, Kak Kezia. Mungkin saya hanya ingin berpesan 3 poin. Pertama itu spiritual, intelektualitas, dan profesionalitas. Oke. Atau ringkasnya itu gini. Perkuat zikirmu, luaskan pikiranmu, dan perbanyak amal solehmu. Jadi 3 zikir, fikir, dan amal soleh. Itu yang lebih ditingkatkan Ya, ya. mau apapun agamanya, apapun sukunya, spiritual itu umum sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke. Itu sih dari saya, Kak. Ya, jadi kalau kita tarik kesimpulannya dari 3 pesan-kesan yang disampaikan tadi, Eci lebih ke lingkungannya, si Mbak Kay lebih ke Orang tua. orang tua,
Spiritual. Dery, pribadinya Jadi kalau lengkap ini, lingkungan, orang tua. dan pribadinya. Betul. Jadi ya mungkin itu aja kali yang kita bahas pada malam hari ini. Gak kerasa udah masuk di 50 menit pembahasan kita ya. Sebenarnya kurang sih kayaknya masih ada yang pengen ditanya, ada yang pengen dibahas, tapi dapat info tadi dari admin pegang kertas kayak gini nih tadi tuh. Udah 50 menit loh ya katanya. Itu oke ya. Jadi kita batasi dulu. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan membahas tema-tema dan topik-topik yang berbeda, Boleh. mengundang teman-teman yang lain juga ya kan. Mungkin kita membahas hal-hal yang lebih luas dan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja pada malam hari ini. Terima kasih telah hadir Mbak Eci, Mbak Kezia dan Bang Dery Sama-sama. sudah datang ke podcast Kesahan Desa, yang mana ini adalah program Kesahan Karang Taruna membahas tentang pemuda, isu-isu sosial dan segala macamnya. Oke, terima kasih.